Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya harap hari ini kita senantiasa masih dalam keadaan sehat, sukacita, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan kiranya kita juga terus dikuatkan untuk bisa menghadapi segala sesuatu ke depannya nanti. Dan pagi hari ini saya akan membagikan renungan tentang hidup menurut visi kerajaan Allah. Jadi kalau kita boleh dikatakan hidup menurut visi kerajaan Allah adalah hidup bagaimana bisa melakukan yang terbaik, menciptakan damai sejahtera untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Untuk itu saya akan bertanya satu hal. Jika kita diberikan satu kesempatan untuk meminta, apa kira-kira yang akan kita minta? Bisa jadi menghadapi situasi sekarang ini, kita meminta kiranya Tuhan segeralah pandemi ini berlalu. Atau bisa jadi kita meminta kecukupan untuk menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan bisa juga kita meminta kekuatan untuk dapat menjalani hidup. Atau bisa jadi untuk adik-adik yang baru saja tes perguruan tinggi, mungkin minta kelulusan atau diterima di fakultas yang diinginkan. Dan adik-adik yang mencari sekolah-sekolah atau orang tua juga mungkin meminta supaya anaknya diterima, walaupun ada zonasi yang sekarang cukup membebani, dan lain sebagainya. Banyak permintaan yang akan kita utarakan, tapi sayangnya hanya satu saja yang bisa diajukan. Maka pertimbangkanlah, kira-kira apa yang kita minta. Jika kita masih bimbang, mari kita belajar dari kisah seorang raja yang bijaksana, yaitu Salomo. Alkitab berkisah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dan Salomo meminta yang benar kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa kekuasaannya sebagai raja merupakan pemberian Tuhan. Salomo sadar bahwa tugas dan jabatan yang Tuhan berikan memerlukan kemampuan untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan yang mengutamakan atau menawarkan, ia langsung meminta hikmat yang dari Allah, hati yang paham untuk menimbang perkara. Dan raja menjadi pemberi keputusan yang penting pada saat itu. Hati yang paham menimbang perkara yang Tuhan berikan kepada Salomo bukan terjadi begitu saja. Itu semua melalui proses yang panjang. Dan kita pahami kehidupan mereka bahwa Salomo senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan yang benar. Dan Salomo meminta yang diperlukan dalam hidupnya demi kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya dan saya? Apakah kita sudah meminta sesuai dengan kebutuhan kita? Mengingat bahwa sekarang banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, sebagai manusia yang tidak pernah puas akan apa yang diperoleh, sehingga terkadang kita menjadi serigala bagi sesama. Suatu perkara menjadi begitu rumit diperdamaikan karena ketamakan kita. Kita tidak berhenti mencari seluruh isi dunia karena ketamakan dan hawa nafsu, tanpa ada mempertimbangkan apakah tindakan itu benar atau jahat. Yang terpenting bagaimana kita bisa mendapatkannya. Dan itu yang sering terjadi, mencari keuntungan diri sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan sekitarnya. Dan akhir-akhir ini saya agak gelisah. Bagaimana dengan persekutuan kita bersama? Bagaimana kita bisa menciptakan sistem transparansi di gereja tanpa takut ada yang terluka? Semoga kedepannya kita mampu berhikmat dan saling terbuka untuk tumbuh bersama. Yang kedua, seringkali kita sebagai manusia juga terkecoh oleh standar yang dibuat oleh dunia.
Standar misalnya tentang kecantikan yang ada. Banyak orang yang akhirnya memberikan penderitaan kepada diri sendiri tanpa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Anehnya, yang tidak mampu berada pada ukuran-ukuran standar buatan manusia, rasa kecil tidak berharga. Padahal manusia yang mampu itu pun tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Untuk itu, seringkali manusia berlelah-lelah tanpa pernah berhenti mencapai ukuran yang tidak pasti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan hari ini hidup yang merupakan anugerah Tuhan menjadi sulit dinikmati, apalagi disebut sukacita. Padahal mari kita pahami bersama, hidup penuh dengan damai sejahtera dan memberikan damai sejahtera itu adalah visi dari kerajaan Allah. Untuk itu, marilah kita berhikmat dalam memutuskannya. Hidup kita adalah anugerah yang Tuhan limpahkan, sehingga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk terus berusaha mencapai hikmat tadi, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur dan sukacita. Kiranya hikmat dari Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Sang Sumber hikmat, kami berdoa kiranya Allah senantiasa menuntun dan menolong kami, agar kami bisa menjadi pemberi damai sejahtera, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, bukan menjadi sumber tertekannya orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus-Mu hadir, menolong kami dan memampukan kami menjadi pewarta firman-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dalam kondisi yang sulit saat ini. Tuhan menyertai mereka. Berdoa untuk Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran menteri yang senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berdoa untuk persekutuan kami, untuk para orang-orang yang selalu terlibat di tengah-tengah pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan kuatkan mereka dan berikan hikmat, baik itu jemaat-Mu secara besar, GKJ Mbaki, majelis, pendeta. Biarlah kami berhikmat saling menolong satu sama lain, sehingga tidak menjadi serigala bagi sesama kami. Ajar kami Tuhan, dan biarkanlah Roh-Mu menolong kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.